Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, menanggapi pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berencana untuk membuat kesempatan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan di mana tujuannya merupakan agar warga diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dapat memberikan kontribusi pembangunan nasional. Dan pemirsa, namun rencana tersebut menuai pro dan kontra di Indonesia. Dan menanggapi hal tersebut, kami telah bersama dengan Ketua BKSAP sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Fadlizon dari fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat 5. Baik Pak, menanggapi hal tersebut bagaimana pandangan Bapak tersendiri terkait dengan rencana kebijakan pemerintah terkait diaspora ini, terkait dengan kewarganegaraan ganda, maaf. Ya, pertama saya kira ini bukan satu isu baru. Ini isu yang sudah lama beredar soal kewarganegaraan ganda. Tentu kita tetap harus merujuk kepada undang-undang kita yang ada itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan di dalam undang-undang tersebut sudah diatur siapa yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia. Agak cukup detail dan bagaimana seseorang itu bisa diakui sebagai warga negara Indonesia dari sisi garis keturunan. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa kehilangan warga negara karena hal-hal tertentu. Jadi kalau ada wacana itu, meskipun maksudnya saya kira baik ya, karena ingin memberikan satu keleluasaan bagi diaspora kita, apalagi diaspora yang berhasil di luar negeri, berkontribusi ke dalam negeri dengan memberikan itu, kita tentu harus mengkaji ya, dan juga jika kemudian kajiannya itu mengarah ke sana, harus dilakukan revisi terhadap undang-undang. Jadi ini harus ada saya kira satu forum termasuk ya diskursus perdebatan bagaimana pro dan kontra baik buruknya bagi kepentingan nasional kita dan apakah memang harus dilakukan dui kewarganegaraan untuk berkontribusi atau ada cara lain. Saya kira kita juga harus lihat negara-negara seperti Cina dan India yang tidak melakukan dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, tapi tetap bisa memberikan akses kepada diasporanya untuk berkontribusi. Misalnya di India itu ada special treatment kepada diaspora India yang ada di luar. Begitu juga dengan Cina. Nah, coba kita kaji lebih dalam bagaimana cara yang terbaik ya bagi kita juga untuk kepentingan nasional kita. Karena kan banyak aspek di situ yang harus dibahas, nanti dari sisi aspek security, keamanan, sampai aspek ekonomi, pajak dan lain-lain. Nah, bagaimana pemajakannya, sistem pajaknya bagi orang yang mungkin punya penghasilan yang besar di luar, apakah dia kena pajak atau tidak ketika menjadi warga negara Indonesia. Jadi saya kira perlu diskusi lebih lanjut soal itu, meskipun kita welcome sebagai diskursus, bukan diskursus yang baru, tapi membuka ruang diskusi yang lebih luas. Yang paling penting adalah bagaimana sebanyak-banyaknya diaspora Indonesia itu bisa berkontribusi kepada Indonesia. Untuk hingga saat ini, apakah udah ada Pak kayak terkait dengan diskusi-diskusi atau memang rencana yang dibahas di dalam DPR sendiri Pak? Sejauh ini sih kita belum lihat ya, karena untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang kan harus ada inisiatif. Bisa inisiatif dari pemerintah, bisa inisiatif dari DPR, bisa inisiatif dari masyarakat. Jadi sejauh ini belum. Jadi ini mungkin masih satu wacana yang ingin diangkat kembali, tapi belum ada tindak lanjut ya. Kita lihat nanti perkembangannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, menurut saya itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua BKSAP DPR RI yang juga salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Fadlizon, di mana beliau tadi mengatakan bahwa untuk menanggapi wacana rencana kebijakan pemerintah terkait diaspora ini saat ini masih belum ada diskusi lebih lanjut yang ada dalam DPR, dan beliau juga memberikan contoh bahwa terdapat negara-negara yang tidak membuka kesempatan untuk dui kewarganegaraan, namun mereka memberikan kesempatan untuk diaspora warga negaranya yang berada di luar negeri untuk tetap memberikan kontribusi terhadap kemajuan dari negara tersebut. Dan menurut saya sekian yang dapat kami laporkan. Saya Umar Hidayat kembali ke studio.